Ikhwatal iman jemaah sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tatkala kita mau menghitung-hitung nikmatnya tak akan mampu diri ini menghitungnya, dan di antara nikmat itu adalah nikmat iman dan Islam, di mana tidak semua orang di muka bumi ini bisa menggunakan akal fikirannya dengan maksimal dalam merenungkan siapakah Tuhan yang Maha Esa dan dalam merenungkan bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dengan menundukkan segala kecongkakan hati dan kesombongan agar bisa menemukan jati dirinya dan juga bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, kita telah membahas surat Al-Anfal hingga malam hari ini kita akan bahas di ayat ke-53. Yang insyaallah pada pembahasan surat Al-Anfal ayat 53 hingga 56 atau 55. Dari ayat-ayat ini kita akan mengetahui betapa besar nikmat Allah yang sudah diberikan kepada umat manusia ini berupa syariat yang dibawa oleh Rasulullah, bahkan keberadaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang harus kita syukuri dengan cara mengimani dan mentaati perintah-perintahnya. Karena taat kepadanya sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bentuk rasa cinta kita dengan cara berittiba kepada Rasulullah dalam setiap tindak tanduk kehidupan kita. Mari kita baca terlebih dahulu ayat ke-53 dari surat Al-Anfal hingga ayat ke-55. Semoga bacaan kita nantinya diberikan oleh Allah pahala, setiap hurufnya satu kebaikan dan satu kebaikannya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Amin, Allahumma amin. Para jamaah bisa menyimak atau mengikuti setelah saya baca. Ayat ke-53 surat Al-Anfal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون
ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. صدق الله مولانا العظيم. Ikhwatal iman jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ini mengabarkan kepada kita bentuk maha adilnya dalam hukum-hukum yang sudah Allah tentukan, sehingga di antara maha adil Allah itu tidaklah dia mau mengubah nikmat yang sudah Allah berikan kepada hamba-hambanya kecuali dengan adanya sebab dosa yang dia lakukan, sebagaimana yang dikatakan zalika, demikian itu, yang mana Allah sebelumnya menegaskan pada ayat ke-52, innallaha, sesungguhnya Allah, qawiyyun syadidul iqab, maha kuat dan maha pedih siksanya. Maka bagi mereka yang berani mengubah nikmat yang sudah Allah berikan dengan cara mengkufurinya, lalu Allah azab dengan azab yang sekeras-kerasnya, ini bagian dari maha adil Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika bi anna Allah, demikian itu karena sesungguhnya Allah lam yakum mughayyiran ni'matan, dia tidak akan mengubah suatu nikmat menjadi siksa atau azab kepada seseorang, an'amaha, yang telah dia anugerahkan, ala qaumin, atas segala kaum atau suatu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka mengubah apa yang ada pada mereka sendiri. Wa anna Allah, dan sesungguhnya Allah, sami'un alim, yaitu zat maha mendengar dan maha mengetahui. Ikhwatul iman jemaah sekalian, ayat 53 ini para mufassirin berbeda pendapat apakah berlaku umum atau berlaku pada kejadian orang-orang kafir Quraisy, di mana mereka diberikan oleh Allah nikmat berupa Rasulullah, diberikan nikmat hidayah, diutus kepada mereka nikmat iman dan Islam, tetapi mereka menyia-nyiakan, bahkan mereka menganiaya, bahkan menyebabkan Rasul terusir dari tempat tanah kelahirannya. Maka ketika Allah siksa mereka nantinya di akhirat, atau Allah azab mereka dengan kekalahan di peperangan sehingga mereka mati terbunuh, mereka ada yang tertawan, maka itu bagian dari maha adil Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menafsirkan bahwasannya hal tersebut berlaku umum dalam setiap kejadian. Kalau kita perhatikan negeri Sabak misalkan, yang terkenal dengan kenikmatan yang Allah berikan, kelimpahan, semua diberikan, bahkan agrarianya bagus, sawahnya bagus, airnya bagus. Tapi ketika mereka tidak bersyukur, mengkufuri justru terhadap nikmat yang sudah Allah berikan, maka mereka pun dimusnahkan dan mereka pun diazab sejak di dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita konteksnya mau kepada diri kita, ikhwatal iman, misalkan kita ini diberikan nikmat sehat, lalu kita hancurkan nikmat sehat itu dengan banyak mengkonsumsi racun, kemudian pola hidup kita sembrono, pola makan kita sembrono, lalu kita mengalami sakit yang sangat luar biasa, sehingga
sakit itu membuat kita menderita, yaitu sudah menjadi sebab, musabab dan konsekuensi dari orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Dia sendiri yang merubah nikmat Allah menjadi azab untuk dirinya. Punya apapun yang itu biasanya menjadi nikmat, tapi dia tidak perhitungkan, lalu dia abaikan, bahkan dia modifikasi, ya, misalkan nikmat cantik, kurang puas dengan kecantikan itu, lalu dioperasi plastik, lalu kemudian di ini di itu, akhirnya wajahnya rusak, terkena penyakit, kanker atau apapun itu, maka itu bagian dari apa? Maha adil Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ayat ini biasanya sering dibawa dalam ranah motivasi. Bahwasanya orang itu untuk meraih kesuksesan harus juga melakukan usaha maksimal. Tidak hanya dalam urusan doa saja, tetapi harus ada actionnya. Walaupun sebenarnya konteks ayat ini masih berkaitan dengan apa? Dengan ancaman Allah terhadap mereka yang mengkufuri nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Sehingga dikatakan di sini, dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un alim. Dan banyak kisah-kisah. Misalkan kalau kita memperhatikan kisah kaum Ad, baik kaum Ad al-ula atau Ad al-thani. Kalau Ad al-ula yang diutus kepadanya Nabi Hud, dia ini diberikan nikmat, tubuhnya besar-besar, kuat-kuat, cerdas-cerdas, bahkan gunung pun diukir jadi rumahnya. Tapi mereka kufur terhadap Allah, menyembah kepada selain Allah, padahal sebelum-sebelumnya mereka ini adalah menyembah kepada Allah, nenek moyangnya. Akhirnya berubah menjadi syirik kepada Allah. Sudah diingatkan, tetapi justru nantang, maka Allah azab. Begitu juga kaumnya Nabi Soleh, Ad al-thani, Ad yang kedua dikatakan dalam Al-Quran itu, Ad al-thani itu. Dalam sirah disebutkan bahwasanya Ad al-thani ini kaumnya Nabi Soleh. Sudah diberikan oleh Allah ketika mereka ini meminta kepada Nabi Soleh, buktikan bahwasanya engkau adalah Nabi yang benar. Berikan kepada kami mukjizat berupa onta yang keluar dari batu, kemudian susunya pun lebih manis dari madu. Pokoknya aneh-aneh yang diminta. Dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabulkan munajatnya Nabi Soleh itu. Maka kata Nabi Soleh, jaga onta ini karena kalian sudah memintanya. Bahkan la tamassuha bisu, jangan engkau perlakukan dia dengan keburukan. Biarkan dia minum, sehari dia minum di sumur kalian, lalu kalian bisa minum dari susu onta itu, kemudian sehari bolehlah kamu ngambil air semua dari sumber mata air itu. Tetapi sudah dikasih onta seperti itu, bagusnya sesuai dengan permintaannya sendiri, tapi justru mereka sakiti, Pak. Lalu mereka pada puncaknya menyembelih onta itu, sehingga Allah murka dan mereka pun dibinasakan, diazab, ya, sebagaimana yang kita baca dalam surat Asy-Syams. Kadzabi ali fir'aun walladzina min qablihim. Keadaan orang-orang kafir di Mekah itu pada saat itu seperti keadaannya ali Fir'aun, keluarga atau pengikutnya Fir'aun. Modelnya Fir'aun itu, Pak, nikmatnya sebenarnya sudah diberikan sebanyak-banyaknya. Dia kuat, kekuasaannya besar, bahkan dikatakan dia tidak pernah sakit. Akhirnya karena banyak nikmat yang sudah dirasakan, lupa akan nikmat itu, justru mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi.
Bahkan dia mengatakan, saya mengira Musa ini adalah bohong. Bangunkan aku istana yang tinggi agar aku ingin bisa melihat kepada Tuhannya Musa, karena saya menduga Musa ini hanyalah dusta. Itulah Fir'aun, Pak. Tapi Allah masih memerintahkan apa? Dan mengutus, saking sayangnya Allah, mengutus utusannya untuk mengajaknya beriman, bertaubat, dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun begitulah orang sombong, lupa ya, nikmat yang seharusnya disyukuri justru dia jadikan sebagai alasan mengaku sebagai Tuhan, dan itu adalah kemungkaran yang Allah murkai. Di mana walladzina min qablihim kadzabi ali fir'auna walladzina min qablihim, begitu juga orang-orang yang sebelumnya sebagaimana kaum Ad, kaum Tsamud ya. Kadzabu bi ayati rabbihim, kadzabu mereka mendustakan bi ayati rabbihim terhadap ayat-ayat Tuhan mereka. Fa ahlaknahum, maka kami binasakan mereka bidzunubihim, disebabkan dosa-dosa mereka. Wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan keluarga atau pengikutnya Fir'aun. Wa kullun, dan semuanya Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya itu kanu, mereka adalah zalimin, orang-orang yang zalim. Zalim itu sudah satu, banyak berdosa kepada Allah. Zalim yang tingkat tinggi adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu kata Allah la zulmun azim, merupakan kezaliman yang maha besar, sangat besar maksudnya. Maka ikhwatal iman, mari kita hindari hal-hal yang sifatnya berbau zalim itu, baik zalim pada diri sendiri dengan banyak bermaksiat, zalim kepada keluarga dengan tidak menafkahinya, zalim kepada tetangga dengan banyak merugikannya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ayat ke-55 ini menegaskan bagaimana Allah menilai kepada seorang hamba yang tidak mau menyembah kepadanya, yang dia kafir kepada Allah. Dan ditegaskan di surat Al-Anfal ayat ke-55 ini dengan firman-Nya, inna, sesungguhnya syarrad dawabi, seburuk-buruknya makhluk yang bergerak, baik itu manusia atau hewan. Ad-dabba itu orang makhluk yang bergerak di atas muka bumi, baik itu manusia atau hewan. Inna syarrad dawabi indallah, yang di sisi Allah, sesungguhnya yang paling buruk, yang paling jelek di sisi Allah, ad-dawab, makhluk yang bergerak di muka bumi baik dari golongan manusia atau dari golongan hewan, adalah alladzina kafaru, yaitu adalah orang-orang yang kufur, ingkar, tidak mau menyembah kepada Allah. Fahum, lalu mereka itu la yu'minun, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur Pak, tidak menjadi orang yang di statement atau diindikasikan orang terjelek atau makhluk terjelek, bukan hanya orang, bahkan bisa mengalahkan kambing ya, karena sudah makhluk terjelek, baik itu dari golongan hewan atau dari golongan manusia. Ad-dawab itu dabbah, itu yang berangkang. Jadi orang-orang kafir itu sudah diberikan nikmat akal. Akalnya orang-orang kafir ini secara otak ini sama dengan mereka yang beriman. Maka kita dapatkan ketika orang kafir itu menggunakan akal fikirannya untuk merenung, mencari tahu, lalu dia ini mentadabburi, dari mana saya hidup, mau kemana saya hidup, agama yang benar itu seperti apa, maka dia akan mendapatkan Islam itulah yang pantas dijadikan agama,
sebagaimana firman Allah, innad dina indallahil Islam. Maka kita bersyukur, Pak, mendapatkan nikmat iman dan Islam. Kita sholat sehari semalam 5 kali. Yang ingin nambah bisa lebih dari itu, bisa 10 kali. Dengan tahajudnya, dengan duhanya, dengan witirnya, dengan rawatibnya, luar biasa. Kalau seminggu sekali, mungkin lupa, Pak, nikmat apa saja yang mau disyukuri. Ya kalau rutin, kadang seminggu sekali masih absen lagi. Nah ini ikhwatal iman. Kemudian kalau ada yang bertanya, kenapa kok Allah itu seakan-akan di situ menjelekkan orang yang tidak beriman? Apakah Allah butuh terhadap imannya seseorang? Ya jawabannya tidak. Hanya saja kalau dikatakan, kenapa kok mereka orang yang kufur itu, dia ini adalah tidak beriman, dan dikategorikan sebagai orang yang paling jelek, bahkan makhluk yang terjelek, ya karena dia mau makan nikmatnya Allah tapi tidak mau mengenal siapa yang memberi rizkinya. Beda misalkan dengan hewan. Misalkan ada anjing, dimasih makan sama majikannya, setia dia dengan majikannya, Pak. Tapi manusia ini kadang diberi makan oleh Allah, lupa kepada siapa yang memberi makan. Misalkan dia petani, kenapa dia tidak berpikir dia hanya menanam sekali tapi ditumbuhkan oleh Allah dalam waktu 4 bulan, dari yang hanya biji sampai berbiji banyak sekali. Itu kan kenapa orang ini disebut fallah atau petani, itu sama dengan orang yang beruntung, ya. Ya beruntung, Pak, kerjanya cuman nancepkan, tapi nanti dijaga, ditungguin, disiramin, bahkan ada yang tidak pakai disiramin, langsung aja dibukain dari sungai irigasinya, atau dengan tada hujan tumbuh itu. Maka seharusnya petani itu lebih bersyukur dan merasakan nikmat yang sudah Allah berikan sebanyak-banyaknya. Kok ada sudah jadi petani masih kufur kepada Allah, tidak menyembah kepada Allah? Ya cocok ini dengan apa yang Allah firmankan, inna syarrad dawabi indallah alladzina kafaru fahum la yu'minun. Yang terakhir, ciri-cirinya orang yang kufur, ciri-cirinya orang yang menjadi orang yang paling jelek di muka bumi, yaitu alladzina ahadta, orang yang telah mengambil perjanjian minhum dari mereka, sudah berjanji setia dengan engkau wahai Muhammad. Thumma yanqudun, kemudian mereka merusak, mengkhianati ahdahum, terhadap perjanjian mereka. Fi kulli marratin, pada setiap kali mengadakan perjanjian. Jadi bikin perjanjian dilanggar sendiri, bikin perjanjian dilanggar sendiri, ya. Nah itulah kalau kita lihat sekarang fenomenanya kayak orang-orang Israel, ya, gencatan senjata, nanti belum lama dilanggar sama dia, nanti gencatan senjata lagi. Atau penjajah lah, Pak, penjajah itu pada umumnya kayak gitu. VOC, kolonial, Belanda itu. Mesti kalau kita baca sejarah itu, pemimpin kita diundang untuk rapat, untuk berunding, habis itu ditangkap, kan begitu. Kemudian belum lagi dia yang mengkhianati atau dia ngomporin untuk agar supaya berkhianat gitu. Sebagian pribumi atau sebagian orang yang berada di lingkungan pemerintahan, akhirnya pun kacau balau. Ini ikhwatal iman. Ciri-ciri orang yang kufur tidak beriman itu adalah kalau dia mengambil janji, mereka pun membatalkan janji itu, melanggar janji itu. Dan itu terjadi, Pak. Sama dengan orang Yahudi yang ada di Madinah, baik itu dari Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah, semuanya terusir dari Madinah karena mereka berkhianat dengan khianat yang luar biasa. Ada yang mempermalukan kehormatan seorang wanita,
Jadi seorang wanita sedang beli di pasar, kemudian roknya itu dicentelin begini ke sininya, sehingga dia ketika berdiri kemaluannya terlihat. Jadi ketika berdiri roknya itu dicentelin ke sininya. Ketika dia berdiri terlihat auratnya. Tahu perempuan seperti itu oleh seorang muslim di pasarnya mereka, orang Yahudi pada saat itu langsung dibunuh. Yang repot, seharusnya kalau orang bunuh satu orang, ya dibunuh oleh satu orang, tapi dikeroyok oleh yang lain sampai juga mati ini muslim. Kemudian sama Nabi, serahkan para pembunuhnya, ini urusan pemerintah, karena yang memerintah Madinah adalah Rasulullah. Tapi mereka tidak mau menyerahkan. Bahkan mereka sembunyi di bentengnya. Bahkan mereka nantang perang dalam artian seperti itu. Dikepung oleh Nabi, baru kalah. Kena usir itu. Ijla' Bani Nadir, Ijla' atau Bani Qainuqa. Jadi ada suku Yahudi itu yang diusir dari Madinah karena berkhianat, ingin membunuh Rasulullah ketika dia sedang meminta bantuan dalam urusan membayar diat. Yang paling parah yang terakhir, Bani Quraidah itu. Dia berkhianat dengan apa? Padahal semuanya sudah berjanji dengan piagam Madinah. Tapi mau berkhianat membantu perang Ahzab yang dipimpin oleh Abu Sufyan, sehingga akan disepakati besok kita nyerangnya bareng. 10.000 dari luar, kamu wahai Quraidah dari dalam, serang Madinah, ratakan Madinah. Tapi Allah gagalkan rencana khianat mereka, dan dia pun diperangi atas dasar langsung perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Pak, itu cirinya orang yang kafir. Makanya jangan heran kalau orang sudah tidak ada iman dalam hatinya, walaupun mengaku muslim sekalipun, KTP-nya Islam sekalipun, kalau bikin sesuatu perjanjian, baik itu kerja, kontrak borongan, kontrak apa, wah sulit untuk sesuai dengan amanahnya itu. Kadang ya melencet, kadang kerja itu seenaknya sendiri gitu. Suruh kerja harian gitu, banyak nyantainya. Belum waktunya pulang, sudah pulang. Walaupun hanya 10 menit, 5 menit, tapi kan tidak etis. Sudah hasil kerjanya gak bagus, gak amanah dalam hal kontrak kerja, akhirnya ya gak barokah, rizkinya gak barokah, hidupnya ada barokah. Ikhwatul iman jemaah sekalian, bahkan dikatakan di sini alladzina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marrah wa hum la yattaqun, dan mereka tidak takut dengan pengkhianatan itu. Seharusnya orang beriman itu Pak, kalau dia melakukan pengkhianatan atau dia ini melakukan kesalahan-kesalahan, dia selalu mawas diri, ya. Dia selalu berdebar-debar hatinya. Jangan-jangan saya mati besok, belum sempat bertobat kepada Allah dan seterusnya. Jadi memang berlaku amanah itu luar biasa. Ikhwatul iman wa hum la yattaqun, mereka ini tidak merasa takut dengan pengkhianatan itu. Jadi menganggap hal tersebut biasa. Makanya nanti kalau dalam surat Al-Anfal ini, setelah itu kan surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu sudah Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dituntun untuk memberikan perlakuan yang tegas kepada karakter-karakter orang yang suka berkhianat dari orang-orang kafir, khususnya pada saat itu adalah perjanjian damai Hudaybiyah misalkan. Makanya langsung bara'atum minallahi wa rasulihi itu kan kalau di surat At-Taubah, bahkan tanpa diawali dengan basmalah, karena isinya memang ya ancaman, isinya adalah ketegasan, sehingga di situ tidak pakai bismillah. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Kenapa? Ya karena dia banyak mengingkari janji yang sudah disepakati. Saya pikir itu yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mungkin ada yang menambahkan atau ada yang mau bertanya, dipersilakan Bapak-bapak, Ibu-ibu.
mungkin sesuai topik atau tidak sesuai topik ya monggo, tidak apa-apa. Karena ayatnya memang masuk di Al-Anfal ini banyak isinya peperangan loh Ibu ya. Dan itu menunjukkan Islam itu punya sikap. Islam sebagai muslim itu ada waktunya santai, lemes gitu, atau sejuk. Tapi kalau di sisi pengkhianatan itu kalau dibiarkan begitu tambah ngelunjak nanti ya. Harus ada ketegasan yang diberikan dalam bersikap. Oke, kalau tidak ada sampun nggih. Alhamdulillah, semoga dengan beberapa ayat ini, khususnya ayat ke-53, kita semakin berhati-hati dalam menikmati nikmat yang sudah kita rasakan. Karena ketika orang ini mengubah nikmat itu ke jalan-jalan yang negatif, maka bisa jadi memang dialah penyebab dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hal positif, mari kita jangan hanya menginginkan cita-cita, kebaikan-kebahagiaan, perubahan-perubahan itu, tetapi juga harus dengan action, dengan usaha-usaha, di mana arti dari tawakal itu setelah kita berusaha, berdoa, lalu pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya leye-leye kemudian udahlah begitu. Baik, cukup ini yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan doa majlis. Masuk keras ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.